Setelah menerima cincin tersebut, Sulaiman palsu kemudian mengenakannya di jarinya dan pergi berlalu menuju singgasana Nabi Sulaiman. Di atas singgasana itu, Sulaiman palsu dikelilingi oleh sekawanan burung, jin dan manusia. Setelah selesai menunaikan hajat, Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dan berkata kepada Aminah, "Mana cincinku?" "Siapakah engkau?" tanya Aminah. "Aku adalah Sulaiman bin Daud." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mengkisahkan tentang kisah jin Sakar yang merebut cincin Nabi Sulaiman dan hilangnya kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari. Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran, khususnya surat Sad ayat 34. Yang paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah cincin Nabi Sulaiman. Dalam kisah itu disebutkan bahwa setelah jin sukses mencuri cincin Nabi Sulaiman, maka jin menggagahi semua istri Nabi selama 40 hari. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir. Tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah atau ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat." Quran Surat Sad ayat 34. Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menafsirkan ayat ini sebagai berikut. "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, cerita ini bermula ketika itu Nabi Sulaiman ingin menaklukkan kerajaan yang ada di seberang lautan yang disebut dengan Jazirah. Beliau pun berangkat menuju Jazirah tersebut dengan berkendaraan angin yang diikuti oleh bala tentaranya yang terdiri dari tentara jin dan tentara manusia. Setelah sampai di tempat tujuan yang dimaksud, beliau pun melancarkan serangan hingga sang raja tersebut terbunuh dan berhasil menahan seluruh penghuni kerajaan. Beliau juga memboyong seorang gadis cantik yang kecantikannya dan keindahannya belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Dialah putri raja yang terbunuh. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya memutuskan untuk mengambilnya sebagai seorang istri. Nabi Sulaiman menemukan padanya sesuatu yang tidak ditemukannya pada seorang pun selain pada wanita itu. Demikian juga kadar kecintaan beliau terhadapnya melebihi kepada istrinya yang lain. Suatu hari saat Nabi Sulaiman datang menemuinya, istrinya itu berkata, "Aku teringat akan ayahku, kerajaan dan peristiwa yang menimpanya. Jika Anda berkenan, sudilah kiranya memerintahkan sebagian setan untuk membuat patung ayahku di rumah ini, sehingga setiap pagi dan sore aku dapat menatapnya. Dengan harapan hal tersebut dapat menghilangkan kesusahan dan hatiku menjadi lebih tenang." Mendengar permintaan sang istri, Nabi Sulaiman lalu memerintahkan Sakar Al-Marid agar membuat patung sosok ayah sang istri. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Bahkan tidak seorang pun menyangka bahwa patung itu tidak bernyawa, karena nyaris sempurna seperti ayah sang istri. Maka diletakkanlah patung tersebut di sudut rumah. Sang istri lalu menghiasi patung itu dengan mengenakan pakaian padanya, sehingga patung itu sama seperti keadaan ayahnya semula. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang keluar rumah, sang istri itu segera mendatangi patung tersebut bersama para dayang-dayangnya.
Kemudian ditaburkannya wewangian. Selanjutnya sang istri itu bersujud di hadapan patung ayahnya tersebut yang diikuti oleh dayang-dayangnya. Sementara itu Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahui atas apa yang dilakukan sang istri hingga hal itu berlangsung selama 40 hari. Berita tentang apa yang dilakukan oleh sang istri beserta para dayangnya itu akhirnya terdengar juga oleh semua orang dan sampai juga kepada Asif bin Barkaya. Asif bin Barkaya adalah sahabat karib Nabi Sulaiman. Pada suatu hari Asif bin Barkaya datang menghadap Nabi Sulaiman dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh aku amat senang berada pada suatu tempat di mana pada tempat itu aku dapat mengingat kembali kisah para nabi terdahulu dan aku dapat memujinya sesuai dengan pengetahuanku tentang mereka." Mendengar penuturan Asif bin Barkaya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam lalu mengumpulkan orang-orang dan Asif pun berdiri untuk mengisahkan tentang para nabi Allah terdahulu. Asif memuji setiap nabi sesuai dengan pengetahuannya yang ia miliki, juga menyebutkan keutamaan Allah yang diberikan kepada mereka. Akhirnya kisah-kisah yang disampaikannya itu sampai juga kepada kisah tentang pribadi Nabi Sulaiman. Asif pun menyebutkan keutamaannya dan anugerah Allah yang telah diberikan kepadanya semasa beliau masih muda. Kemudian Asif diam, tidak melanjutkan ceritanya. Nabi Sulaiman pun marah, lalu masuk ke dalam kediaman beliau. Beliau pun memerintahkan agar memanggil Asif. Setelah Asif datang menghadap, beliau bersabda, "Wahai Asif, kamu telah menyebutkan kisah para nabi terdahulu dan kamu telah memujinya sesuai dengan pengetahuanmu. Akan tetapi ketika kamu menyebutkan kisahku dan kamu juga telah memujiku dengan adanya kebijakan yang aku lakukan ketika aku belia, namun kamu tidak melanjutkan kisahku saat aku menginjak usia lanjut. Apa sebenarnya yang telah aku lakukan ketika aku telah menginjak usia lanjut ini?" Lalu Asif menjawab, "Engkau telah melakukan sesuatu yang baru, yakni di dalam rumahmu ini ada yang menyembah selain Allah di bawah pimpinan seorang wanita." Jawab Asif bin Barkaya, "Di rumahku?" tanya Nabi Sulaiman. "Betul baginda, di rumahmu," jawab Asif meyakinkan. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku baru tahu sekarang. Aku yakin bahwa apa yang kamu katakan itu karena ada yang telah memberitahu kepadamu," jawab Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun lalu pulang ke rumahnya dan menghancurkan patung tersebut serta menghukum sang istri beserta semua dayangnya yang ikut menyembah patung. Beliau kemudian meminta agar diambilkan pakaian bersih untuk dikenakannya, lalu keluar menuju sebuah tanah lapang. Di sana beliau menghamparkan abu, lalu bersimpuh di atasnya menghadap kepada Tuhannya untuk memohon ampunan. Dengan merendahkan diri sambil menangis serta memohon ampun kepada Allah, ia berkata, "Wahai Tuhanku, cobaan apa yang sebenarnya telah Engkau timpakan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, di mana mereka telah menyembah selain Engkau." Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bertahan dengan apa yang dilakukannya itu hingga hari menjelang sore. Setelah itu barulah beliau pulang ke rumah. Pada saat itu beliau mempunyai dayang bernama Aminah. Ketika hendak buang air besar atau menunaikan hajat, beliau senantiasa melepas cincinnya dan menitipkannya kepada Aminah. Beliau selalu memakai cincin tersebut dalam keadaan suci. Allah telah menjadikannya kekuatan kerajaan beliau pada cincin tersebut. Wahab berkata, suatu ketika Nabi Sulaiman hendak mengambil air wudhu. Beliau lalu menyerahkan cincin tersebut kepada Aminah. Tiba-tiba datanglah Sakar al-Marid mendahului Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri masuk ke kamar kecil untuk buang air. Ketika beliau masih berada di kamar kecil, si setan Sakar al-Marid keluar dengan merubah bentuknya seperti Nabi Sulaiman sambil mengkibas-kibaskan janggutnya. Dan sedikit pun tidak ada yang menduga bila dia bukanlah Nabi Sulaiman. Sulaiman palsu itu pun kemudian berkata, "Mana cincinku, wahai Aminah?" Aminah pun memberikannya dan sama sekali tidak menduga bila orang yang meminta cincin itu bukanlah Nabi Sulaiman. Setelah menerima cincin tersebut, Sulaiman palsu kemudian mengenakannya di jarinya dan pergi berlalu menuju singgasana Nabi Sulaiman. Di atas singgasana itu, Sulaiman palsu dikelilingi oleh sekawanan burung, jin dan manusia. Setelah selesai menunaikan hajat, Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dan berkata kepada Aminah, "Mana cincinku?" "Siapakah engkau?" tanya Aminah. "Aku adalah Sulaiman bin Daud," jawab Nabi. Saat beliau berkata demikian, keadaan Nabi Sulaiman sudah berubah.
dari keadaan semula dan hilang pula kewibawaannya. Mendengar jawaban Aminah itu, sadarlah Nabi Sulaiman bahwa beliau telah melakukan kesalahan. Al-Hasan berkata, kemudian pergilah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan istananya karena khawatir atas diri pribadinya, dan hanya dengan mengenakan baju gamis dan selembar kain sarung, tanpa alas kaki dan songkok. Akhirnya sampailah beliau ke sebuah pintu rumah di jalan raya pada saat beliau merasakan kepayahan karena lapar, haus dan sangat kepanasan. Beliau pun mengetuk pintu tersebut dan keluarlah seorang wanita seraya berkata, "Apa tujuan Anda datang kemari?" "Aku ingin bertamu sebentar," jawab Nabi. "Anda saksikan sendiri aku sedang kepanasan. Kedua belah kakiku terbakar dan aku sangat kelaparan kehausan," jawab Nabi Sulaiman. "Suamiku sedang tidak ada di rumah," kata wanita itu. "Aku tidak bisa menerima tamu laki-laki asing. Oleh karenanya, silakan Anda istirahat dulu di kebun. Di sana tersedia air dan buah-buahan. Anda boleh memakan buah-buahan yang ada di dalamnya dan mandi di sana. Jika suami saya telah datang, akan saya mintakan izin kepada Anda untuk menerimamu. Bila suami saya mengizinkannya, Anda boleh bertamu, dan bila tidak, Anda telah mendapatkan rezeki dari Allah karena telah memakan buah-buahan dan mandi, dan Anda boleh pergi." Nabi Sulaiman alaihissalam pun pergi ke kebun dan mandi. Sesudah mandi, Nabi Sulaiman alaihissalam merebahkan diri hingga beliau tertidur. Namun ada lalat yang mengganggunya. Tiba-tiba datanglah seekor ular hitam menggigit sebatang ranting pohon dari kebun tersebut. Dengan sebatang ranting itu, ular hitam tadi mengusir lalat-lalat tersebut dari Nabi Sulaiman. Hal ini terus berlangsung hingga datanglah suami wanita itu, dan berceritalah sang istri kepada suaminya perihal adanya seorang tamu asing. Mendengar cerita dari sang istri, suami wanita itu lalu datang menemui Nabi Sulaiman. Setelah dia melihat ada seekor ular dan apa yang dilakukannya terhadap Nabi Sulaiman, dipanggilnya sang istri seraya berkata, "Kemarilah dan lihatlah keajaiban ini." Mendengar panggilan sang suami, si wanita itu pun datang dan melihat apa yang terjadi. Lalu keduanya menghampiri Nabi Sulaiman dan membangunkannya. Mereka pun berkata kepada beliau, "Wahai anak muda, ini adalah rumah kami. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang memberatkanmu. Inilah putriku, akan kujodohkan kepadamu." Putri mereka itu seorang wanita yang sangat cantik, dan akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan putri mereka itu, serta tinggal bersama mereka selama 3 hari. Setelah genap 3 hari, Nabi Sulaiman alaihissalam hidup bersama mereka. Beliau kemudian berkata, "Aku harus pergi untuk mencari pekerjaan demi kepentingan diriku sendiri dan juga istriku." Kembali ke kerajaan. Setelah Nabi Sulaiman pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara-perkara di antara manusia. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya, maka ahli Qura Bani Israel berkumpul bersama ulama. Setelah itu, mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu, semua istri Nabi Sulaiman menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan jalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu terpental ke udara dan jatuh di halaman istana. Sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut. Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Selama terusir dari kerajaan, Nabi Sulaiman bekerja di tepi laut untuk mendapatkan upah. Kemudian ada seseorang yang menawarkan ikan kepada Nabi Sulaiman. Lalu sang Nabi membeli ikan tersebut dan membawanya pulang. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun membelah ikan tersebut, dan ternyata di dalam perut ikan itu ada cincin miliknya. Nabi Sulaiman kemudian mengenakan cincin tersebut. Setelah mengenakannya, bangsa jin dan setan pun tunduk kepadanya.
dan keadaan Sulaiman pun kembali seperti semula. Sementara itu, Nabi Sulaiman mengirim pasukan untuk memburu jin sakar tersebut karena setan tersebut itu sangat durhaka. Pasukan yang dikirim Sulaiman itu tidak berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya mereka mendapati setan itu sedang tertidur, lalu menangkapnya. Mereka kemudian mengikat dan membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan untuk melubangi sepotong batu marmer. Lalu setan tersebut dimasukkan ke dalamnya. Kemudian ditutup dengan tembaga. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan batu marmer tersebut dibuang ke laut. Itulah firman Allah, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Quran Surat Sad ayat 34, yaitu setan yang sebelumnya menguasainya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat beriman, para pakir tafsir klasik dan kontemporer memvonis batilnya kisah tersebut seraya menyebutkan kisah ini tidak lebih hanyalah Israiliyat atau dongeng-dongeng yang dinukil dari Bani Israel yang batil. Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan hakikat jasad yang dia letakkan di atas kursinya. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau dengan meletakkan sebuah jasad di atas kursinya, dan kita tidak mengetahui tentang jasad itu. Semua perkataan yang membicarakan tentang hal itu berasal dari cerita Israiliyat. Kita tidak mengetahui benar atau dustanya. Wallahu alam. Para ulama ahli tidak mau menerima kisah ini. Mereka berkata ini bersumber dari kebatilan-kebatilan Yahudi. Setan tidak memiliki kemampuan itu untuk melakukan hal-hal semacam itu. Cerita bahwa Allah memberikan kuasa kepada setan hingga menguasai hamba-hambanya sehingga mereka mengubah hukum-hukum syariat dan juga menguasai istri-istri Nabi hingga berbuat mesum dan dengan mereka adalah riwayat yang sangat buruk. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian ini ialah kehilangan kerajaan Sulaiman disebabkan aib yang biasa terjadi pada manusia sehingga orang lain duduk di atas singgasananya, yakni setelah ujian itu beliau kembali kepada Allah Ta'ala, berdoa dan meminta ampunannya serta meminta kerajaannya yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Ibnu Hajam menegaskan, ini semua khurafat, kisah palsu dan dusta. Isnadnya sama sekali tidak sahih. Para ulama pakar menyebutkan tafsir yang paling pas untuk ujian yang disebut ayat tersebut di atas adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini aku akan menggilir 100 istriku. Masing-masing dari mereka akan melahirkan anak laki-laki yang menebaskan pedang di jalan Allah tanpa mengucapkan insya Allah. Dia kemudian menggilir 100 istrinya, namun tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seseorang di antaranya, itu pun ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, andai ia mengucapkan insya Allah, tentu setiap istrinya melahirkan anak laki-laki yang menebaskan pedang di jalan Allah. Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Tuhannya dan bertobat. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang besar yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau maha banyak berderma dan memberi. Maka kami mengabulkan permintaannya. Kami menundukkan angin untuknya sehingga ia berhembus sesuai dengan keinginannya. Ia taat kepada Sulaiman sekalipun ia keras lagi kuat. Itulah firman Allah, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah dan karena sakit. Quran Surat Sad ayat 34. Inilah pendapat yang kami anut dan yang kami rajinkan. Sobat beriman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang dan bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.